Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi berhamparan permadani. Andai pohon dan ranting dijadikan sebagai pena, lautan dijadikan sebagai tinta, takkan cukup untuk menghitung nikmat Allah. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada pemuda padang pasir yang bertitelkan Habibullah, imam di waktu solat, panglima di kala perang, yang menegakkan kalimat La ilaha illallah di atas permukaan bumi ini, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kamu mempersekutuinya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besar jasa dan kasih sayang kedua orang tua kita, ibu dan ibu. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah, bertambah lemah, bahkan meregang nyawa antara hidup dan mati di saat melahirkan kita. Namun di saat tangisan pertama kita di dunia ini, rasa sakit dan dahaga hilang seketika, berganti dengan senyum dan air mata yang bahagia. Betapa perlu diketahui, berapa lama kita bisa makan, minum, disuapi oleh orang tua kita. Berapa lama kita bisa dimandikan oleh orang tua kita. Bahkan di saat kita sakit, siapa yang paling khawatir kalau bukan mereka, kedua orang tua kita? Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang harus saya taati setelah engkau dan setelah Allah dan Rasulnya? Lalu Rasul menjawab, ibumu. Kemudian, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Setelah itu, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Lalu, siapa lagi Rasulullah? Ayahmu. 3 berbanding 1. Tetapi kasih sayang tetap 1. Kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, sebuah pertanyaan besar datang kepada kita. Apakah kita sudah berbakti pada kedua orang tua? Betapa banyak dosa dan kesalahan kita kepada mereka, bahkan mengingkari perkataan mereka. Bahkan orang tua kita menangis di saat melihat tingkah laku kita. Apakah begini cara kita berbakti pada kedua orang tua? Tentu tidak. Untuk itu, saya mengajak pada teman-teman semua, mari kita renungkan dosa dan kesalahan kita kepada kedua orang tua. Berapa banyak perkara kita telah menyakiti mereka,
kita cium tangan mereka, kita senangi hati mereka dan minta ridho kepada mereka. Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Mari kita wujudkan harapan dan cita-cita mereka dengan cara yang pertama, rajin belajar dan sungguh-sungguh agar kita rajin belajar dan sungguh-sungguh karena kesuksesan adalah kebanggaan kedua orang tua. Yang kedua, dalami ilmu agama sejak dini karena agar kita dapat menjadi agar kita bisa tumbuh menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua. Karena bukan harta yang mereka minta, bukan jabatan yang mereka tanya, tetapi doa dari kita anak-anaknya. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua agar mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.